Kita bertemu dengan kabel setrika listrik. Ada yang bertanya, Bang, kenapa kabel setrika listrik saya cepat rusak? Padahal baru 1 minggu ganti. Kok sudah pada nyembul seperti ini? Apa penyebabnya? Oke kawanku, mungkin akan saya coba untuk saya jawab. Di sini akan saya jawab dengan 2 bagian. Yang pertama, kenapa dia bisa menyembul dulu. Nah, ini kasus yang sering terjadi. Jadi dia bisa menyembul atau keluar dari jaring-jaring serabut asbes ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang jawaban yang kedua itu adalah jawaban kok tidak awet. Nah, nanti ada beberapa tip yang berkaitan dengan itu. Oke, itu yang pertama kan saya jawab dulu yang bisa menyembul. Nah, sedikit pengetahuan. Yang pertama bahwa kabel setrika itu ada yang 2 kabel, kemudian ada yang 3 kabel. Nah, tentunya 2 kabel dengan 3 kabel itu besarnya akan berbeda. Kemudian juga harganya pun pasti akan berbeda. Kemudian yang kedua, kabel setrika umumnya adalah kabel jenis serabut tipe NJAF. Ya, NJAF itu adalah kabel serabut yang dia dibungkus dengan karet PVC. Ya, ukurannya dia biasanya 0,5 sampai 1 mm. Jadi lumayan besar. Dan arusnya bisa 4 sampai 7 ampere. Kemudian untuk pembungkusnya itu diselubungi oleh serabut kain atau serabut yang berbentuk nilon asbes. Karena serabut nilon asbes ini difungsikan untuk menahan panas, sehingga dia tidak mudah lecet kalau kena panas. Artinya kabel PVC yang karet tadi jika kena panas biar tidak cepat lecet, maka dibungkus dengan serabut asbes ini. Kemudian kabelnya NJAF tadi yang berisi 2 atau 3 itu akan diselubungi dengan serabut nilon asbes tadi dengan kuat, biasanya kencang. Nah, saking kencangnya daripada nilon asbes ini, itu yang kadang akan membuat masalah di dalam sebuah pemuaian. Sebagai contoh begini, kabel setrika itu dipakai, dia akan terjadi panas. Ya, apalagi kalau setrika itu kan modelnya itu on off. Jadi dia on, kemudian beberapa saat off, kemudian on lagi, off lagi. Nah, on off itu akan membuat kabel dia memuai dan mengkerut. Akhirnya apa yang terjadi? Karena nilon itu membungkus kabel NJAF tadi dengan kuat, seperti kayak karet begitu, dan dia cenderung untuk mengikat. Sementara kabel tembaga dan karet PVC di kabel itu kecenderungannya adalah memuai, kemudian dia diikat kuat. Apa yang terjadi? Ya menyembul tadi. Karena apa? Yang satu mengikat kuat, tapi kabelnya dia akan memuai, akan menjadi lebih panjang. Nah, otomatis dia akan menjebol dari nilon asbes tadi. Dan itulah makanya dia bisa menyembul keluar. Itu karena dia pembungkusnya itu, nilon asbes itu tidak bisa memuai, tidak bisa mengikuti daripada pemuaian yang terjadi pada kabel yang terbungkus PVC tadi. Apa yang terjadi? Itu tadi, kabel akan menyembul di tempat-tempat khususnya yang dia menekuk lebih besar dari 90 derajat. Jadi kalau lebih besar daripada 90 derajat, peluang untuk menyembulnya itu besar. Makanya nanti ada tip, bagaimana cara dalam pemakaian agar kita lebih awet untuk menghindari penyembulan ini. Itu nanti akan dijawab pada poin berikutnya. Nah, sekarang kita akan menjawab pada poin berikutnya. Bang, kenapa kok tidak awet? Baru beli 1 minggu sudah rusak lagi. Nah, menyembul tadi. Ada beberapa tip yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kita tahu bahwa pabrik pembuat kabel setrika ini itu saya pastikan sebanding dengan harganya. Kalau harganya mahal pasti tentu akan berkualitas. Tapi kalau harganya murah-murah saja pasti dia akan di bawah kualitasnya. Jadi kalau yang beli yang murah, ya saya pastikan dia akan cepat rusak. Kemudian kalau beli yang lebih mahal, ya akan sedikit lebih awet. Dan kalau beli yang paling mahal, ya tentunya akan lebih lama pemakaiannya. Itu tip yang pertama. Kemudian tip yang kedua, jika Anda punya budget yang lebih, maka saya sarankan untuk beli yang mahal saja. Atau menengah ke atas lah begitu. Ya, jadi jangan beli yang murah. Karena resiko daripada pemuaian tadi, tembaganya itu akan lebih cepat memuai, sedangkan nilon asbesnya tidak, maka akan menyembul itu.
Nah, itulah karena tidak seimbang, pemuaiannya tidak seimbang. Maka saya sarankan untuk belilah yang lebih mahal. Karena apa? Karena pabrik membuat isolator yang dari serabut asbes ini itu juga ada kelas-kelasnya. Artinya apa? Dia bisa lebih lentur sehingga kabelnya kelihatan lebih lemas, dan ada yang memang dia lebih kaku. Jadi seolah-olah kabelnya itu terikat kuat dan kaku. Kemudian tips yang ketiga, pilihlah kabel setrika yang dia itu tidak kaku. Nah, ini tidak kaku tadi karena ada unsur pemuaian tadi, tidak kaku dan tidak terasa keras. Ya, jadi carilah yang kalau bisa itu yang dipegang itu terasa lemas dan dia tidak melawan atau tidak membuat ulir yang melawan. Intinya seperti itu. Lentur, ya dia lentur. Dan ini saya pastikan kalau Anda menemui kabel ini pasti akan juga mahal, ya, karena ini tentunya sudah didesain khusus oleh pabrik. Dia akan menjadi berkualitas. Oke, kemudian yang keempat, agar awet kabelnya sebelum pemakaian. Nah, ini sebelum pemakaian. Tolong kabelnya dibuat lurus dulu. Jadi kabelnya biarkan terjuntai lurus gitu. Kemudian kita lihat kabelnya apakah dia mengalami puntir-puntiran atau tidak. Kalau mengalami puntiran, tolong diluruskan dulu. Diluruskan selurus mungkin sampai dia kesannya tidak melawan. Kabel itu tidak melawan. Nah, setelah itu baru kita tancapkan ke stop kontak dan kita pakai. Nah, kemudian dalam pemakaian tolong hindari untuk membuat setrika itu melingkar-lingkar. Jadi kita menyetrikanya itu searah-searah. Jadi jangan membuat setrika itu seperti seolah-olah bolak-balik bulan mutar ke sana kemari angka 8. Nah, itu tidak boleh karena dia akan membuat kabel itu bisa melingkar-lingkar dan kemudian terjadilah keluar kabel tadi. Nah, itu. Kemudian sebaliknya. Nah, ini sebaliknya. Jika Anda sudah selesai memakai setrika, tolong jangan langsung digulung kabelnya. Jangan langsung digulung atau jangan langsung dirapikan. Biarkan dulu dia kabelnya itu terjuntai lurus, ya. Usahakan lurus di atas meja setrika itu lurus atau ke bawah gitu. Nah, setelah beberapa menit, ya taruhlah 15 sampai 30 menit lah, baru mungkin bisa Anda gulung untuk sedikit merapikan. Tapi alangkah baiknya jangan digulung, ya. Pesan saya jangan digulung karena kalau digulung nanti akan menimbulkan beberapa efek pada serabut dari asbesnya itu. Ya, bisa lebih mengencang. Nah, bisa lebih mengencang dan akhirnya kalau sudah mengencang maka dia akan menarik daripada kabel PVC itu tadi menjadi lebih kuat. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan agar memilih kabel setrika yang memang pada dasarnya berkualitas, dan lebih baik Anda lebih mahal sedikit dan akan awet daripada membuang-buang budget yang dimana murah tapi berapa waktu kemudian Anda akan beli lagi harga yang lebih mahal. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu tentunya. Terima kasih dan salam sehat selalu.